Selamat bertemu kembali di channel Belajar Matematika Ekonomi dan Bisnis dengan Mudah bersama Siono Dwiwaluyo. Pada bahasan kali ini kita akan membicarakan tentang penerapan optimalisasi fungsi multivariabel ya, dengan dua variabel bebas. Ya. Jadi variabel bebasnya ada dua. Baik, optimalisasi itu ada dua. Yang pertama adalah minimisasi. Biasanya yang terkait dengan minimisasi, membuat minimum itu terkait dengan biaya. Jadi mencari cost minimum, ya, biaya minimum. Yang kedua adalah maksimisasi, maksimum, memaksimumkan. Terkait dengan maksimisasi, itu yang dibahas adalah profit, keuntungan. Jadi mencari keuntungan maksimum. Ya. Ya, minimisasi ya terkait dengan biaya, maka yang pertama kita harus lakukan adalah menyatakan ya, biaya dalam bentuk fungsi biaya, di mana fungsi biaya itu tergantung pada variabel X sama variabel Y atau C. Cost-nya ya, C fungsi dari X dan Y. Yang kedua adalah mencari syarat perlu. Syarat perlu minimisasi adalah derivasi cost terhadap derivasi parsialnya ya. Derivasi parsial C terhadap X itu sama dengan 0. Demikian juga derivasi parsial C terhadap Y itu sama dengan 0. Syarat perlunya, meskipun kalau fungsi biasanya dalam pertanyaan sudah syarat kecukupan sudah dipenuhi biasanya ya. Kalau dalam pertanyaan itu mencari biaya minimum, oh berarti kecukupannya sudah tentu. Tetapi kalau mau diperiksa syarat kecukupan itu adalah derivasi parsial order keduanya itu masing-masing baik terhadap X maupun Y itu lebih dari 0 atau positif. Ya. Lalu hasil kali derivasi order keduanya, order kedua terhadap X kali order kedua terhadap Y, itu lebih besar dari derivasi order kedua XY. Ya, dikuadratkan. Oke, itu menyangkut minimisasi. Kalau maksimisasi terkait dengan profit, ya, yang pertama menyatakan fungsi profit itu sebagai fungsi dari X dan Y. Atau kalau profit dinyatakan dengan P, ya, P, maka P-nya itu adalah fungsi dari X dan Y. Ya, seperti halnya minimisasi, kita mencari syarat perlunya. Syarat perlunya adalah derivasi parsial P terhadap X sama dengan derivasi parsial terhadap Y sama dengan 0. Nanti dicari solusinya ini secara simultan. Baik, syarat kecukupannya sama dengan tadi waktu minimisasi. Kalau ditanyakan tentang maksimisasi profit, biasanya syarat kecukupannya itu sudah dipenuhi. Ya. Jadi turunan order keduanya, parsialnya itu negatif atau kurang dari 0. Lalu hasil kali derivasi parsial kedua, order kedua baik terhadap X terus dikalikan terhadap Y itu lebih besar dari derivasi order kedua XY dikuadratkan. Baik, sebagai contoh misalnya. Oke, yang pertama, untuk memproduksi barang X dan Y diperlukan biaya yang bentuk fungsinya adalah sebagai berikut. Ya, ini fungsinya C sama dengan 8Y kuadrat, ditambah 6Y kuadrat, dikurangi 2XY, dikurangi 40X, dikurangi 42Y, ditambah 180. Di 180 itu namanya disebut fixed cost, biaya tetap. Ya. Berapa jumlah barang X dan Y yang harus diproduksi agar biaya yang dikeluarkan adalah minimum? Lalu berapa biaya minimumnya? Gitu ya. Baik, yang pertama kita harus cari syarat perlunya. Apa syarat perlunya tadi? Cx sama dengan Cy sama dengan 0. Ingat, Cx itu adalah lambang derivasi order kedua. Lambang derivasi parsial order pertama C terhadap X. Cy adalah derivasi order pertama, derivasi parsial order pertama C terhadap Y. Cy. Kita cari Cx-nya. Derivasikan terhadap X. Sini 16X. Ini 0 karena nggak ada X-nya. Ini min 2Y. Ini min 40, 0, 180. Jadi
CX sama dengan ya 16X, ini 16X, 16X ya. 0 min 2Y min 40 0 0 sama dengan 0 sama dengan 0. Atau 16X dikurangi 2Y ini minus ke kanan jadi plus 40. Katakanlah ini sebagai persamaan pertama. Kita cari turunan parsial C terhadap Y. Oke, ini enggak ada Y-nya, 0. Ini 12Y, ini min 2X, ini 0, min 42, 0. Jadi, CX sama dengan 0, 12Y, min 2X, 0, min 42, 0, sama dengan 0. Oke. Atau 12Y ini min 2X, ya, taruh di depan, min 2X, plus 12Y, min 42, min ke kanan jadi plus 42. Katakanlah ini persamaan 2. Nah, kita akan selesaikan persamaan 1 dan 2 mencari solusinya. Di antaranya dengan metode eliminasi, kita samakan salah satu variabelnya. Katakanlah kita ingin menyamakan variabel X-nya. Ini 16, ini 2. Berarti supaya jadi 16, variabel persamaan 2 dikali 8. Ini kali 8, kali 8, kali 8. Gitu ya. Jadi persamaan pertama, ini persamaan pertama. Persamaan 2 supaya jadi 16X, ini kali 8. Jadi persamaan 2 kali 8. Ya, kali 8, 16. Kali 8, 96. Ini kali 8, 336. Ini plus, ini minus, jadi supaya 0 dijumlahkan. Jumlahkan 94, jumlahkan 376. Jadi Y-nya ketemu 376 dibagi 94 sama dengan 4. Oke, kita mencari X. Boleh dari persamaan pertama atau kedua. Katakanlah dari persamaan pertama. Pertama ya, 16X dikurangi 2X. Dikurangi 2Y sama dengan 40. Jadi 16X dikurangi Y-nya 4 ya. 2 kali 4 sama dengan 40. Jadi 16X sama dengan 48. Nah, ini 8 ya, minus 8 sini jadi plus 48. Jadi X-nya 48 bagi 16 sama dengan 3. Kalau X-nya 3, Y-nya 4, berapa C-nya? Masukkan sini C. Ya, 8 kali 3 kuadrat ditambah 6 kali Y-nya 2. 6, maaf Y-nya 4 kali kuadrat dikurangi 2 kali 3 kali 4 dikurangi 40 kali 3 X-nya. Dikurangi 42 kali 4 Y-nya. Ditambah 180. Dapatnya 36. Oke, mudah ya? Baik. Yang berikutnya, ya. Suatu perusahaan memproduksi 2 jenis barang, X dan Y. Fungsi keuntungannya seperti ini. P sama dengan 45X dikurangi 2X kuadrat, dikurangi 4Y kuadrat, ditambah 3XY, ditambah 110Y, ya, dikurangi 550. Oke. Terus tentukan output X dan Y sehingga memperoleh keuntungan maksimum. Berapa keuntungan maksimumnya? Baik, syarat perlunya adalah tadi Px derivasi parsial B terhadap X sama dengan derivasi parsial P terhadap Y disamakan dengan 0. Kita cari derivasi parsial terhadap X. Terhadap X ya, ini 45 min 4X 0, 3Y 0, 0. Jadi Px sama dengan ini 45 ya. Ini min 4X, 2 kali min 2 ya, min 4X. 0, ini 3Y, ini 3Y, 0, 0 sama dengan 0, 0 ya. Atau ini ke sini jadi 4X, ini ke sini jadi minus 3Y, sisanya 45. Persamaan pertama misalnya ya. Sekarang derivasikan terhadap Y. Ya, terhadap Y.
Ini 0, nggak ada Y-nya ya. Ini 0 juga, nggak ada Y-nya. Ini min 8Y, min 8Y. Ini 3X, ini 110 sama dengan 0. Baik, ini 3X sini jadi minus 3X gitu ya. Oke, terus min 8Y ini jadi 8Y. Oke, sama dengan 110. Oke, kita samakan X sama Y-nya. Karena kebetulan sama ya. Maaf ini ya. Ini 4X, ini 3X. Jadikan sama. Berarti persamaan pertama kali 3, persamaan 2 kali 4. Ya, supaya jadi 12, sama-sama 12. Baik, ya, persamaan pertama kali 3. Ini kali 3 persamaan pertama ya. Kali 3. Kali 3, 12. Kali 3, min 9. Kali 3, 135. Persamaan 2 kali 4. Ya, ini kali 4. Kali 4. Persamaan 2 kali 4. Di min 12. Kali 4, 32. Kali 4, 440. Ditambahkan. Karena ini plus ini minus ya, jadi ditambah. Baik, ditambah. Berarti ini 23Y sama dengan 575. Berarti Y-nya adalah 25. Oke, kalau Y-nya 25 berapa X-nya? Boleh dari persamaan pertama atau kedua. Dari persamaan pertama misalnya. Berarti 4X dikurangi 3Y sama dengan 45. 4X dikurangi 3 kali Y-nya 25 sama dengan 45. 4Y sama dengan berarti ini kali 3, 75 minus sini jadi plus tambah 75, 120. 4X 120 jadi X-nya 30. Berapa keuntungan yang diperoleh? Masukkan di sini ya, masukkan di sini. 45, X-nya 30, 2 kali 30 kuadrat, 4 kali 25 kuadrat, 3 kali 30 kali 25, 110 kali 25 kurangi 50, 550. Ya, jadi ini 45 kali 30 dikurangi ya, 2 kali 30 kuadrat. Dikurangi 4 kali 25, Y-nya 25 ya. Dikuadratkan ditambah 3 kali 30 kali 25. Ditambah 110 kali 25, Y-nya 25. Dikurangi 550 dapat 1.500. Jadi keuntungan maksimumnya adalah 1.500. Contoh lagi ya. Seorang pengusaha memproduksi 2 barang, ya, X dan Y. Kedua barang tersebut dijual masing-masing dengan harga PX-nya 10, BY-nya 22. Ya, fungsi biayanya adalah X kuadrat ditambah 3Y kuadrat dikurangi 2XY ditambah 5. Berapa jumlah barang X dan Y yang harus diproduksi agar keuntungan diperoleh maksimum? Berapa keuntungan maksimumnya? Baik, kita ringkas ya. Informasi yang penting adalah PX 10, BY 22, TC-nya. Oke, ini informasi yang penting. PX-nya 10, BY 22, ya, TC ini. Oke. Kita tahu bahwa keuntungan itu adalah TR dikurangi TC. Apa TR? Revenue dikurangi cost. Revenue itu hasil penjualan X sama Y. Hasil penjualan X itu adalah PX kali X. PX-nya 10 kali X. Ya, hasil penjualan Y, TRY, total revenue-nya Y, PY kali Y, 22 kali Y. Oke, dengan demikian keuntungan apa? Total revenue-nya ya. Penjualan dari X dan penjualan dari Y jumlahkan. Jadi 10X ditambah 22Y. Dengan demikian keuntungannya adalah TR dikurangi TC. Jadi TR-nya 10X ditambah 22Y dikurangi TY dikurangi Y kuadrat dikurangi 3Y kuadrat min dikurangi min jadi plus 2XY dikurangi 5. Syarat perlunya ya tadi sama ya. Px sama dengan Py sama dengan 0. Pi derivasi ya, derivasi partial order pertama terhadap X berarti 10, 0, min 2X, 0, plus 2Y. Ya, 10, 0, min 2X ya, 0, ini plus 2Y sama dengan 0. Atau 2X dikurangi 2Y sama dengan 10. Baik, sekarang Pi Y. Derivasi order pertama Pi terhadap Y.
0, 22, 0, min 6Y plus 2X, 0. Oke, jadi ini 0, ini 22, min ini 0, ini min 6Y, ini 2X sama dengan 0 atau ini pindah ke sini jadi minus 2X, min ke sini jadi plus 6Y, tinggal 22. Ini persamaan kedua. Baik, persamaan pertama dan kedua disamakan salah satunya. Kebetulan X-nya udah sama nih, 2X, 2X, berarti nggak usah diapa-apakan. Tinggal nanti jumlahkan saja. Ya, ini persamaan. Persamaan pertama, 2X min 2Y sama dengan 10. Persamaan kedua, min 2X plus 6Y. Tambahkan. Ini jadi 4Y, tambahkan 32. 4Y sama dengan 32, berarti Y-nya 8. Kalau Y-nya 8, X-nya berapa? Dari persamaan pertama diperoleh 2X min 2Y sama dengan 10. Berarti 2X dikurangi 2 kali 8 sama dengan 10. Min 2 kali 8, 16 ya ke sini. Jadi plus 16, 26. 2X sama dengan 26, berarti X-nya 13. Kalau X-nya 13, berapa Y-nya? Dari persamaan pertama atau kedua? Boleh. Ya, maaf, Y-nya sudah 8 ya, X-nya 13. P-nya berapa keuntungannya? P-nya tadi adalah ini 10X, 10 X-nya 13, tambah 22Y, 22 kali 8, dikurangi X kuadrat, dikurangi 13 kuadrat, dikurangi 3Y kuadrat, dikurangi 3 kali 8 kuadrat, ditambah 2 kali X-nya 13, Y-nya 8, terus dikurangi 5. Dapatnya 148. Oke, 148 dapatnya. Jadi keuntungan maksimumnya 148. Baik, contoh berikutnya. Fungsi permintaan untuk barang X dan Y diketahui PX sama dengan 80 dikurangi 3X. PY sama dengan 290 dikurangi 5PY. Pertanyaannya, ini fungsi biayanya C sama dengan X kuadrat tambah 3Y kuadrat dikurangi 2X plus 100. Ya, berapa output dan harga yang harus output yang diproduksi berikut harganya yang dijual supaya diperoleh keuntungan maksimum. Lalu berapa keuntungan maksimumnya? Nah, informasi penting itu adalah ini, PX sama PY sama C. Oke, ini PX, PY, PC. Kita tahu tadi bahwa keuntungan itu adalah TR dikurangi TC. TR itu adalah revenue dari penjualan X sama Y. Hasil penjualan X itu TRX ya, PE kali X. PX-nya 80 dikurangi 3X kali X, 80X. Kali X min 3X kuadrat. TRY berarti 290 kali dikurangi 5Y kali Y. 290Y, ini 5Y kali Y, 5Y kuadrat. Dengan begitu TR-nya sama dengan ya jumlah TRX tambah TRY. Ini TRX, ini tambah TRY. Ini adalah TR. Keuntungannya berarti P sama dengan 80X ditambah 290Y dikurangi 3Y kuadrat dikurangi 5Y kuadrat dikurangi TX dikurangi X kuadrat dikurangi 3Y kuadrat, ini dikurangi minus jadi plus 2XY dikurangi 100. Coba ada yang sama, 3X kuadrat dengan 1X kuadrat jadi min 4 ya. Ini min 4, ini 5, ini 3 jadi min 8 Y kuadrat. Jadi P-nya 80X ditambah 100, ini 290 ya. Ini maaf. 290. Oke. 290 X. Ya, 290 Y, maaf. Ulangi, jadi P-nya adalah 80X tambah 290Y min 3X kuadrat min X kuadrat min 4X kuadrat min 5Y kuadrat min 3Y kuadrat min 8Y kuadrat plus 2XY min 100. Kita cari syarat perlunya. Px sama dengan Py sama dengan 0. Px-nya 80 ya, ini 0 min 8x 0 plus 2y 0. Jadi Px-nya adalah
80 dikurangi 8X ditambah 2Y. Sama dengan 0. Jadi ini pindah ke sana jadi 8X minus 2Y sisanya 80. Sebagai persamaan pertama. Oke. Pi-Y-nya terhadap Y pi-nya ini 0, 290. Ini 0, ini min 16Y plus 2X 0. Jadi 2X ke sini jadi minus 2X. Min ini jadi plus 16Y sisanya 290. Ini persamaan kedua. Oke, persamaan kedua dan pertama disamakan. Ada yang salah satu variabelnya disamakan. Baik, kalau ini 8, ini min 2, supaya jadi 8 berarti persamaan 2 kali 4. Ya, ini kalau 4 sama. Jadi ini persamaan pertamanya. 8X dikurangi 2Y sama dengan 80. Persamaan keduanya kali 4 supaya sama ya. Ini 2 kali 4 jadi 8 nanti. Ya, 8X, ini kali 2 ya. Kali 2, 3, apa? Maaf, kali 4, 8. Ini kali 4. 64Y, ini kali 4, 1160. Jumlahkan, ini jadi 62, ini jumlahkan 1240. Ya, ini 1240. 6 ya. 62Y sama dengan 1240, berarti Y-nya 1240 bagi 62 sama dengan 20. Kalau Y-nya 20, X-nya berapa? Bisa masuk dari persamaan pertama. Oke, persamaan pertama 28X dikurangi 2Y sama dengan 80. Berarti 8X dikurangi 2 kali Y-nya 20. 2 kali 20 min 40 ke kanan jadi plus 40. 80 plus 40, 180. 8X 180, berarti X-nya 120 dikurangi bagi 8 dapat 15. Oke, kalau begitu berapa harganya? Kalau X-nya 15. Kalau X-nya 15 berarti PX-nya, maaf, PX-nya 80 kurangi 3X. 80 kurangi 3. 80 dikurangi 3 kali 15. Ini kurangi 45, dapat 35. Berapa PY-nya? Ini PY-nya 290 kurangi 5Y. 290, sorry. 100. Ini 290. Oke. 190 ya. Ya. Baik. Maaf. Oke, jadi PY-nya dijual dengan harga 190, PX-nya dijual dengan harga 35. Berapa keuntungan yang diperoleh? Masukkan keuntungan. 80, ini 190 ya. Baik ya. 190. Oke, 190 dikali Y-nya 20. Y-nya berapa? Y-nya 20 ya. Terus dikurangi 4 ya. Ya, dikurangi 4 X kuadrat, X-nya 15 kuadrat dikurangi 80. 8 ya. Maaf ya. Pi-nya ya. Jadi 200 ini 290. Ya, 290 kali X-nya 20 dikurangi 4X kuadrat, 4 kali 15 kuadrat, X-nya 15. 290, Y-nya 20 ya. Benar. Dikurangi 4 kali X kuadrat, 4X kuadrat, kurangi 8 Y kuadrat, Y-nya 20 kuadrat, ditambah 2XY, 2 kali 15 kali 20, Y-nya 20, dikurangi 100. Coba ini hasilnya berapa ya? Coba ini kita hitung pakai Excel ya. Coba Excel, maaf. Dari Excel. Ini ya. Oke, kita cari ya. Nah. Oh, dapatnya 3.400. Baik, kita kembali.
3.400. Iya, ini salah nih ya. Hitungnya 3.400. Baik, jadi X-nya ketemu 15, Y-nya 20, harga X-nya 35, harga Y-nya 190, dapat keuntungan maksimumnya 3.400. Oke, contoh lagi, variasi lainnya lagi, misalnya seperti ini. Baik, ya, fungsi permintaan barang X dan Y diketahui sebagai berikut. Ini barang X, jumlah X-nya sama dengan ya, permintaan 65 dikurangi setengah PX. Ini permintaan Y, 40 dikurangi PY. Baik, fungsi biaya gabungannya adalah Y kuadrat dikurangi 2XY ditambah Y kuadrat plus 50. Berapa harga dan X serta Y-nya ya sehingga keuntungan maksimum. Berapa keuntungan maksimum yang diperoleh? Ini informasi pertama ya. Informasi yang kita peroleh ini ya. Permintaan X, permintaan Y sama biaya. Oke, permintaan X, permintaan Y. Nah, permintaan ini dalam bentuk Q sama dengan X sama dengan. Kita jadikan P sama dengan. Jadi permintaan X itu adalah 65 dikurangi setengah PX. PX-nya dicari dulu. Ini PX-nya dicari dulu ya. Nanti PX sama PY dicari dulu. Oke, jadi setengah PX sama dengan 65 dikurangi X. Berarti PX-nya kali 2. Kali 2, 130 kali 2 min 2X. Demikian juga PY-nya dicari dulu. Y sama dengan 40 dikurangi PY. Oh, berarti PY sama dengan 40 dikurangi Y. Kalau sudah begitu, kita cari revenue-nya. TRX sama dengan PE kali X. Ini PE kali X. 130X kali X min 2X kuadrat. TRY cari, berarti PY kali Y. PY kali ini PY 40Y dikurangi Y kali Y kuadrat. Ya. Jadi total revenue-nya dengan demikian sama dengan TRX tambah TRY 130X ditambah 40Y dikurangi 2Y kuadrat dikurangi Y kuadrat. Keuntungan adalah TR dikurangi TC. TR-nya ini ya, ini TR. Oke. Dikurangi TC, TC dikurangi E kuadrat. Oke, ditambah 2XY dikurangi Y kuadrat dikurangi 50 ya. Salah ketik ya. Ini dikurangi 50. Dikurangi 50. Baik. 50 ya, berarti ini berarti hasilnya adalah 100 sama dengan 130X ditambah 40Y min 2 min 1 jadi min 3Y kuadrat. Oke. Terus min Y kuadrat min 2Y kuadrat plus 2XY min 50. Ya, min 50. Dengan demikian syarat kecukupan syarat perlunya adalah Px sama dengan Py sama dengan 0. Px-nya berarti Px ini ya, derivasi Pi terhadap X 130 ya, 0 min 6X 0 plus 2Y sama dengan 0. Berarti ini ke sini jadi plus 6X plus 2Y jadi min 2Y, sisanya 130. Katakan ini persamaan pertama. Persamaan kedua dicari dari derivasi parsial Pi terhadap Y. Ini 0, ini 40, ini 40 ya. Ini 40, 0, min 4Y, 2X, 0. Sama dengan 0. 2X plus sini jadi min 2X, min 4Y jadi plus 4Y, sisanya 40. Ini persamaan 2. Sekarang X-nya disamakan misalnya. Ya, disamakan. Berarti kalau ini 6X, ini 2X, berarti kali 3. Persamaan kedua kali 3. Ini kali 3 ya, persamaan 2 kali 3. Ini kali 3. 2 kali 3, 6. 4 kali 3, 12. 40 kali 3, 130. Jumlahkan 0, ini 10. Ya, 10Y, ini 250. Jadi Y-nya 25. Kalau Y-nya 25, berapa X-nya? Dari persamaan pertama,
Kita peroleh 6X dikurangi 2Y sama dengan 130. Y-nya 25, berarti 6X dikurangi 2 kali 25 sama dengan 130. 2 kali 25, 50. Minus 50 ke kanan jadi plus. Plus 50 jadi 180. 6X sama dengan 130, berarti X-nya sama dengan 30. Ya, kalau X-nya 30, Y-nya 25. Berapa PX-nya? Ini PX, berarti 65 kurangi PX-nya ini PX ya. 130 kurangi 2X, ini PX. 130 kurangi 2X, X-nya 60. X-nya 30. 2 kali 30 60 kurangi 60 70. Oke, berapa PY-nya? PY ini PY. 40 kurang Y, 40 kurang Y. Jadi 40 kurangi Y. Y-nya 25. Jadi PY-nya 15. Berapa keuntungan maksimum? Berarti keuntungan maksimum 130X, X-nya 30 ya. Ditambah 40Y, ditambah 40 kali 25. Oke, dikurangi 3X kuadrat, kurangi 3 kali 30 kuadrat. Oke, terus dikurangi 2Y kuadrat, 2 kali 25 kuadrat. Ya, Y-nya 25 kuadrat. Oke, ditambah 2XY, 2 kali 30 kali 25. Kurangi 50. Ya, ini kurangi 50. Dapat 2.400. Jadi, supaya keuntungan maksimum diproduksi, X-nya 30, Y-nya 25, X-nya dijual dengan harga 70, Y-nya dijual dengan harga 15. Dapat keuntungan 2.400. Ya, semoga bisa dipahami ya. Diulang lagi gitu ya. Oke, terima kasih. Salam sukses mulia.